Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mata kuliah metode elemen hingga. Dosen pengampu Dr. Insinyur Taufik Hidayat STMT IPM dengan materi introduction atau pendahuluan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Taufik, NIM 2022 5404. Saya Ahmad Fareji, NIM 2022 54005. Saya Muhammad Radi, NIM 2022 54023. Saya Iqbal Kamaluddin, NIM 2021 54100. Saya Tabas Taniatul dan Meta, NIM 2022 54017. Kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan, yakni ada beberapa topik pembahasan. Ini ada sejarah singkat, pengantar matriks, peran komputer, langkah umum metode elemen hingga, aplikasi metode elemen hingga, keunggulan metode elemen hingga, dan program komputer untuk metode elemen hingga. Nah, untuk yang pertama ada sejarah singkat metode elemen hingga, yakni pada perkembangan modern dari metode elemen hingga dimulai pada tahun 1940 di bidang teknik struktur dengan karya Brennikov pada tahun 1941 dan M.C. Henry pada tahun 1943 yang menggunakan isi elemen garis satu dimensi, batang dan gembala untuk solusi dengan padatan kontinu. Dan pada tahun 1947 Levy mengembangkan metode fleksibilitas atau daya, dan pada tahun 1993 karyanya menyarankan bahwa metode lain atau metode kekakuan atau perpindahan dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk dapat digunakan dalam menganalisis struktur pesawat yang redundan secara statis. Nah, untuk berikutnya ada pengantar nota matriks metode elemen hingga, yakni merupakan alat penting yang digunakan dalam metode elemen hingga untuk tujuan menyederhanakan formulasi, persamaan kekakuan elemen, penyelesaian langsung berbagai masalah, dan yang paling penting yaitu digunakan dalam metode pemrograman komputer digital elektronik berkecepatan tinggi. Dan tentunya matriks adalah susunan besaran berbentuk persegi panjang kolom yang tersusun dalam baris dan kolom yang sering digunakan sebagai alat bantu dalam menyatakan dan menyelesaikan sistem persamaan algebra. Nah, ini ada sebuah contoh pengantar notasi matriks, yaitu di sebelah kiri kita, yakni di sebelah kanan saya F mengidentifikasi simpul dan arah gaya. Nah, masing-masing misalnya F1X menunjukkan gaya pada simpul 1 yang diterapkan dalam arah X perpindahan XY, dan Z pada suatu simpul dilakukan oleh U, V, dan W masing-masing. Nah, itu ada matriks kolom dan matriks persegi panjang. Nah, sampingnya ada yakni matriks persegi panjang yang diketahui akan ditentukan dengan penggunaan notasi bracket, misalnya matriks kekakuan elemen dan struktur global K kecil dan K besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi Fares. Baik, selanjutnya adalah peran komputer. Metode elemen hingga tidak akan menjadi metode numerik yang praktis tanpa adanya perkembangan komputer digital berkecepatan tinggi. Sebagian besar analis elemen sehingga melibatkan sejumlah besar persamaan aljabar simultan tidak mungkin diselesaikan secara efisien dengan tangan. Komputer memungkinkan proses penyusunan matrik, kekakuan, penerapan kondisi, batas, dan penyelesaian nilai tak diketahui dalam hitungan detik. Yang selanjutnya adalah langkah umum metode elemen hingga. Yang pertama adalah disk dan pilih jenis elemen. Yang kedua adalah pilih fungsi perpindahan atau displacement function. Step 3, tentukan hubungan renggangan dan tegangan. Step 4,
turunkan matriks kekakuan elemen. Yang kelima adalah assembling dan kondisi batas. Yang keenam, menyelesaikan derajat kebebasan DOV tak diketahui. Step 7, hitung renggangan dan tegangan elemen. Dan yang terakhir adalah interpretasi hasil. Selanjutnya adalah langkah umum metode elemen 3. Yang pertama, diskretis dan pilih jenis elemen. 1. Diskretitasi berarti membagi struktur menjadi elemen-elemen kecil. 2. Pemilihan jenis elemen tergantung bentuk, kondisi pembebanan dan perilaku struktur. Yang ketiga, elemen dapat berupa 1D atau batang, 2D, segitiga, segi 4, atau 3D, tetrahedral, dekahedral. Yang keempat, catatan. Semakin kecil elemen, semakin akurat hasil, namun memerlukan komputasi lebih besar. Step 2, pilih fungsi perpindahan atau displacement function. Yang pertama adalah fungsi perpindahan menggambarkan bentuk deformasi di dalam setiap elemen. Yang kedua, biasanya digunakan fungsi polinomial, linear, kuadratik, dan kubik. Yang ketiga adalah contoh. U dalam kurung X sama dengan A1 plus A2X, atau sama dengan perpindahan sepanjang sumbu X. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mendefinisikan hubungan antara perpindahan di dalam elemen dan nilai simbolnya. Step 3, tentukan hubungan renggangan dan tegangan. Yang pertama, hubungan renggangan perpindahan atau strain displacement X sama dengan du atau dx. Yang kedua adalah hukum Hooke atau stress strain. X sama dengan yang ketiga, E sama dengan modulus elastisitas material. Yang keempat, hubungan ini mendeskripsikan bagaimana deformasi menghasilkan tegangan di dalam elemen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Diva Ramadhin. Step 4, turunkan matriks kekakuan elemen. Matriks kekakuan K menghubungkan gaya simpul dengan perpindahan simpul F sama dengan K dikali D. Kedua, metode yang digunakan, metode langsung direct equilibrium. Kedua, metode energi minimum potensial, energi virtual work. Ketiga, metode residual pertimbangan Galerkin-Leswar. Step kelima, assembling dan kondisi batas. Pertama, setelah semua matriks elemen K diperoleh, semuanya disusun menjadi matriks kekakuan global K. Kedua, persamaan global K sama dengan persamaan global F sama dengan K besar dikali D kecil. Kondisi batas boundary condition ditetapkan agar struktur tidak bergerak bebas. 4. Tujuannya agar sistem persamaan menjadi tidak singular dan dapat diselesaikan. Step ke-6, menyelesaikan derajat kebebasan DOV tidak diketahui. Pertama, setelah kondisi dibatasi ditetapkan, sistem persamaan diselesaikan untuk mendapatkan D kecil. Metode kedua, penyelesaian eliminasi Gauss. Literasi Gauss-Seidel. Ketiga, nilai D adalah perpindahan di tiap node dan merupakan hasil utama analisis VM. Step ke-7, hitung renggangan dan tegangan elemen. Pertama, menggunakan hasil perpindahan D kecil, renggangan dan tegangan dihitung dengan epsilon sama dengan B besar dikali D kecil dan O sama dengan D besar dikali epsilon. Ketiga, di mana B sama dengan matriks
hubungan renggangan perpindahan D sama dengan matriks sifat material. Keempat, output ini digunakan untuk menentukan keamanan struktur. Step ke-8, interpretasi hasil. Pertama, hasil VM berupa perpindahan, regangan, dan tegangan harus dianalisis. Kedua, digunakan software prosesor untuk menampilkan hasil dalam bentuk kontur, warna, dan grafik. Ketiga, tujuan utama mengidentifikasi area dengan deformasi besar atau regangan yang tinggi berpotensial gagal. Kelima, akan diteruskan rekan saya. Baik, kelima, aplikasi metode elemen giga. Metode elemen giga diterapkan di banyak cabang teknik dan sains. Dalam teknik sipil dan struktur, metode ini digunakan untuk menganalisis gedung, jembatan, dan bendungan. Dalam teknik mesin dan dirgantara digunakan untuk analisis tegangan pada struktur pesawat, kendaraan, mesin, dan komponen mekanik. Dalam teknik elektro, metode ini digunakan untuk analisis medan elektromagnetik. Contoh penerapan FEM: analisis tegangan mekanik, warna kontur menunjukkan distribusi tegangan dan deformasi. Analisis termal, warna menunjukkan distribusi suhu dalam sistem. Simulasi aliran fluida, menampilkan arah dan kecepatan aliran pada geometri kompleks. Medan elektromagnetik, menunjukkan pola distribusi medan magnet di sekitar perangkat elektronik. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan keunggulan metode elemen giga. Kelebihan utama efektif dari metode konvensional dan dapat kelebihan, yaitu 1. Dapat memodelkan bentuk benda tidak beraturan. 2. Dapat menangani kondisi beban umum. 3. Dapat menganalisis benda dari berbagai bahan multimaterial. 4. Mampu mengakomodasi berbagai kondisi batas atau boundary condition. 5. Ukuran elemen bisa divariasikan sesuai kebutuhan. 6. Model dapat diubah dengan mudah dan murah. 7. Dapat memasukkan efek dinamis. 8. Dapat perilaku non-linear. Manfaat FEM dan rekayasa. 1. Mendeteksi tegangan, getaran, dan masalah termal sejak tahap desain. 2. Mengurangi kebutuhan perbuatan prototipe fisik. 3. Memberikan kepercayaan tinggi terhadap hasil desain sebelum produksi. 4. Dapat diterapkan untuk berbagai bidang: struktur, aliran, perpindahan, medan elektromagnetik, atau akustik. 1. Teknologi program komputer untuk FEM. Program umum general atau purpose, contohnya ANSYS, Abacus, Nastran, SAP 2000, LS, DINA, Algebra Simulation, dan lain-lain. Dapat menyelesaikan berbagai jenis masalah, memiliki antarmuka ramah, komponen, dan modul tambahan. Program khusus, spesial atau purpose. 1. Dibuat untuk jenis masalah tertentu. 2. Lebih ringan, cepat, dan murah dikembangkan.
3. Kurang fleksibel untuk masalah yang lain. Kelebihan program umum general purpose: 1. Input data mudah dan terorganisir. 2. Dapat memecahkan banyak jenis masalah. 3. Dapat diperluas untuk teknologi baru. 4. Dapat dijalankan di komputer pribadi atau PC. 5. Harga semakin terjangkau. Kekurangan program umum general purpose: 1. Biayanya pengembangan tinggi. 2. Kurang efisien dibanding program khusus. 3. Biasanya bersifat proprietari, logika program tidak terbuka. Kelebihan program khusus untuk FEM: pendek, murah, dan cepat dikembangkan. 2. Dapat dijalankan di komputer kecil. 3. Efisien untuk masalah spesifik. Program komputer untuk FEM: kekurangan program khusus: 1. Hanya cocok untuk satu jenis masalah. 2. Membutuhkan banyak program untuk berbagai kasus. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi introduction atau pendahuluan dari metode elemen hingga. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Kami akan cukup untuk presentasi dari kelompok 1. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.